Jika pernah kau dengar tentang sebuah kejayaan di masa lalu, tentang negeri hijau makmur di belahan dunia timur, yang gugusan pulaunya diapit dua samudera besar, dua benua besar, negeri yang tumbuh subur di sana, rempah-rempah dan segala cikal bakal hidup megah. Pantainya menghampar putih, air lautnya membentang bersih, gunung-gunungnya gagah, sungainya berkelok-kelok, mataharinya cerah mengiring ayam berkokok-kokok. Negeri itu panasnya tak pernah terik menyengat. Musim hujannya tak pernah sampai berbadai-badai sangat. Itu bukan dongeng saja. Kenyamanan itu sungguh-sungguh ada. Itu nyata, negeri itu nyata. Dan jika pernah kau dengar pesona senyum bersahaja termanis sedunia, aura keramahan terkarib sealam semesta, suara bening termerdu sejagat raya, tak salah jua di sanalah gudang seluruh marwah kegembiraan. Segala unsur keping kebahagiaan, dan itu bukan mitos semata. Santunan itu benar-benar ada. Itu nyata, negeri itu nyata. Bukan baru kemarin sejarah negeri itu ada. Bukan baru 74 tahun yang lalu anugerah kemegahan alam dan karunia kehebatan manusia-manusia pilihan yang menghuninya ada. Negeri itu telah mengakarkan kejayaan dirinya berpuluh abad lalu, beratus tahun yang lalu. Salakan Nagara tercatat sebagai negeri kerajaan di Banten pada tahun 130. Tahun 130 itu abad kedua. Jauh sebelum negeri yang dianggap adidaya bernama Amerika Serikat ada. Jauh sebelum kolonialis Eropa Christopher Columbus menemukannya, dan tentu saja jauh sebelum Donald Trump pada tahun 2017 mengalahkan Obama. Lantas Kartanegara di Borneo melanjutkan kehebatannya. Sriwijaya pada abad 7 di Sumatera, Sailendra yang melegenda, Singosari sang perkasa Majapahit, penguasa Asia, Kesultanan Samudra Pasai, Pagaruyuang, Malaka, Demak, Banjar, Cirebon, Banten, Siak, Mataram, dan masih banyak lagi kerajaan hebat yang lainnya. Sebut kehebatan para raja, datuk dan panglima semisal Gajah Mada dengan sumpah palapanya, tentu mulutku akan semakin berbusa-busa. Namun tak salah jika ku ingatkan tentang Aki Tirem, Dewa Warman, Tarumanegara, Mula Warman, Sultan Malik Al-Nasir, Samaratungga, Pramodawardhani, Empu Sendok, Airlangga, Jayabaya, Ken Arok, Hayam Wuruk, Ratu Sima, Pati Unus, Raden Patah, Sunan Kalijaga, Ratu Kalinyamat, Jagatinggi, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Patimura Hasanuddin, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang bijaksana.
Prabu Jayabaya hingga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mulia. Wahai tak terbilang hebatnya mereka. Jadi, jika kau merasa terpuruk lemas setelah kedatangan Portugis di abad ke-16, jika kau merasa kalah karena 3,5 abad dijajah dan dihisap habis seluruh harta, kedaulatan dan kemerdekaan jiwa raga, jika kau merasa bingung karena nyaris tak pernah merasakan kesungguhan adil makmur yang senyatanya, jika kau merasa kehilangan arah menentukan masa depan yang nyaris gelap gulita, jika kau merasa bukan menjadi bagian pemilik bongkahan ini surga, jika kau merasa habis waktu meraih mimpi kejayaan yang sesungguhnya, jika kau merasa tak berdaya mewujudkan harapan besar yang semestinya, jika kau merasa segalanya sudah tak bersisa dan tinggal ampas-ampas saja, ingatlah, ingatlah kata-kata Soekarno yang melegenda, kita bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan meminta-minta. Nah, tunggu apa lagi? Kau turunan langsung dari para leluhur hebat. Kau pewaris sah dari keagungan dahsyat. Kau penerus dari para wong agung yang tak pernah patah semangat. Sekaranglah tugasmu untuk meraih kembali masa emas itu. Bangkit dari keterpurukan yang menyakitkan itu, tugasmu, wahai Indonesia. Tugasmu. Bangun. Bangun. Bangun, wahai Indonesia. Bangun. Gini, kita sudah menyaksikan semacam puisi lah ya cerita tentang Indonesia. Judulnya aja Negeri Indah Indonesia. Ada Negeri Indah. Ya kalau kita mau bahas itu, baik podo karo baleni kan, baleni materi puisi. Itu monggo saja bagaimana interpretasi Anda, bagaimana cara Anda menyerap palit-palit syair. Oke, yang istimewa saat ini adalah kalau kemarin itu ada Mas Huda, ada Bevi, ada Gedon, kemudian ada yang lainnya lagi untuk mengilustrasiin musik pada puisi-puisi. Nah, kali ini ada yang istimewa sekarang, Mas Cicit. Halo Mas Cicit. Iya, halo juga sih. Ya, ini berkaitan dengan pengilustrasian musik untuk puisi Negeri Indah Indonesia ini. Boleh tahu nggak gimana itu interpretasi panjenengan, terus penyerapan Mas Cicit terhadap ya yang seolah-olah puisi itu? Wah, jadi pertama-tama itu yang mau saya ucapkan itu saya sebetulnya agak terengah-engah. Kalau yang maraton, iya, ngimbangi puisi itu kayak pil. Rale. Bisa. Ya, tapi apa intinya ketika saya menyimak puisi situ itu saya membayangkan wah iki zaman tahun 20 tahun 40 sampai Indonesia merdeka 10 tahun lah. Tahun 1945 saya sudah
jos banget. Tapi ketika sekarang dibacakan tahun 2021 ini, saya terus langsung berpikir, ilustrasiku aku harus mendayu-dayu, ora tak gawe kaya sesuai isine. Oke. Isine puisimu. Saya justru bikin mencoba rada tak gawe ironi. Oke, wah ini menarik ini ironi. Lah ya, soalnya sing tak omongke iki satu hal yang jenengan omongan itu suatu hal yang Indonesia. Saya yakin karena saya juga hidup di situ, saya juga makan beras Indonesia, ngombe banyu Indonesia. Podo tetep ning saiki kita kita iki kaya sing tak omongke iki wis Ada. tahun 40-50-an. Ini puisi tahun 40-50 Lawasan ya. menggugah. Iya. Tetapi saya setuju sangat. Puisi ini sebetulnya bagi saya malah jadi sebuah informasi tinggu cah saiki. Anak sekarang terutama anak sekarang kan, bahwa ternyata Indonesia ini seperti ini. Nah, salah satu part of dari Indonesia itu salah satunya kerajaan, raja-raja sing koyo ngono ampuhe sing disegani bahkan situ ngomong dari kerajaan tahun 130 apa ya. Itu abad kedua. Abad kedua itu saja. Wala cetha rambayang ke. Iya. Bahkan agama Islam belum ada itu. Iya. Betul? Abad kedua. Di situ sudah muncul jauh sebelum Donald Trump. Nah, dan sebagainya. Dan itu menarik sekali karena saya pikir teman-teman saya ini kudu ngerti, minimal ngerti. Syukur ngerti kuwi dadi tetandur nang jerone kene supaya nih ternyata kuwi biyen ampuh loh. Minimal mbahku lah. Iya. Minimal mbahku ampuh lah. Nek mbahku ampuh kok aku saiki bembet nih jarine wong ngetan bembet. Apa iki masalahe? Oke. Tadi ada disebut kata ironi. Ironi itu gimana? Maksud saya begini. Saya cuma menduga-duga ya pendapat dari Mas Cicit soal ironi itu tadi. Apakah karena kita ini mohon maaf belum genap 100 tahun sehingga biasalah pasti ada tunjangan ing atase kalau bahasa Jawa. Ing atase kalau kita menyimak Prandek kuno. Kalau kita menyimak, kita itu punya sejarah yang amat sangat panjang. Betul. Nah, kok sekarang bembet seperti itu tadi dibilang? Ya karena pasti itu karena pengaruh mental. Oke. Mental karena begitu sejarah ini merdeka itu ternyata kemerdekaan itu merusak mental. Gini, apa ya? Karena menurut saya ternyata orang Indonesia itu jadi benar-benar orang Indonesia ketika malah justru dijajah. Oke. Ketika pas dijajah itu mereka benar-benar jadi orang Indonesia. Nasionalisme muncul justru ketika tidak dalam kondisi merdeka itu tadi. Jadi ketika malah sistem merdeka ini wes sing merdeka kemerdekanan, sing rumangsa ora merdeka saya ngelokro. Akhirnya timpang tindih makanya saya bilang sungai yang indah, laut yang indah. Ning saiki apa yang ngono? karena sungai yang indah, laut yang indah iki wis wae sapa saiki. Wis ana sing wae ana sing. Ya, kalau Leo Christi almarhum bilang tapi bukan kami punya. Oke. Itu pasti akan panjang kalau kita ngobrol yang soal itu. Sekarang yang di core-nya Mas Cicit ini, itu kan saya melihat ada dari puisi yang segitu itu ada beberapa, saya kok mohon maaf saya nggak ahli di bidang itu, kok seperti ada part-partnya itu, ada yang di depan itu mengalun, di tengah itu rodo komedi, ning buri kok ono tambur dan sebagainya. Apa itu interpretasi apa yang kemudian memunculkan Mas Cicit punya konsep harapan seperti itu? Ya kembali lagi ini kan interpretasi saya ketika saya moco
puisinya jenengan, kemudian saya dengarkan, kemudian saya lihat juga gestur jenengan ketika membaca itu kok teatrikal sekali. Dan saya saya udah lama nggak dengar kata teatrikal itu. loh, harus dimunculkan. Ini kan cangkem 70-an kan. Aduh dah. Cangkem 70-an itu seperti itu kan. Oke. Saya membacanya seperti ini. Jadi ketika jenengan di paragraf ketika awal itu ngomongin tentang keindahan, ke grand, kebesaran, grandenya Indonesia, kemakmuran, ke apa, soal-soal. Saya bilang di situ justru saya malah dalam bahasa saya untuk saat ini itu jadi sebuah yang ironi. Makanya saya membuat iringannya tetap pada alun mengalun, tetapi saya sisipi nada-nada yang di situ membuat apa nek nang musik lah tak bikin rada mayor minor mayor minor supaya nih saya melihat bahwa oh ngono tenan ora saiki lho nek biyen iya. Jadi saya memotret ironinya dari kalimat Anda. Kalimat jenengan apa tak potret. Berikutnya ketika Anda di paragraf apa ngomongke tentang kerajaan hebatnya kerajaan Indonesia sing jarene Majapahit penguasa Asia, sing jarene kerajaan apa yang 130 tahun 130. Oh iya. Kedua. Salahkan negara. Abad kedua dan soal sampai sekian ratus kerajaan itu hebat semua. Tapi saya justru ilustrasi yang saya bikin rada komikal, rada kecil, rada humor bagi saya karena ini saya bukan saya hanya manusia. Jadi kayak satir lah, kayak mengejek diri saya sendiri. Iya. Ejekan saya itu sebenarnya saya tujukan minimal nang anakku. Iya. Kowe ngerti tenan ora ono kerajaan kuwi. Ampuhe koyo ngono sing kuwi cikal bakale dadi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berdasarkan Pancasila kuwi mau. Kuwi biyen ono kuwi sing mulai saya bikin khayal. Rada humor karena kowe ngerti tenan ora sing diomongke iki padahal penting banget dan ini ampuhnya kita. Makanya saya bilang tadi pertama ini informasi. Ketika selesai ngomong ke kerajaan-kerajaan, Anda terus ngomong ke tentang raja-raja ini. Raja Indonesia ini sing rampung. Raja Indonesia ini sing rampung. Sampai saking ampuhe. Sekarang ini negara kesatuan Republik Indonesia setiap penduduknya punya surat tanah yang dia kenang untuk agraria. Padahal ini jadi terkenal sama Indonesia. Angin iki komentar kemene. Karena logikanya kan biyen ki sadurunge Indonesia iki mbek kerajaan to. Iya. Kerajaan kan yang tanahnya sekian kan tiba-tiba dadi Indonesia kok tiba-tiba Indonesia duwe lemah sing ngomboe semono njuk wong sing manggon nang Indonesia kon duwe surat tanah kuwi saka ndi. Nah itu saya gojek-gojeknya di situ. Nah, digojek-gojeknya di situ. Kemudian Anda ke progres berikutnya ngomong ke iya iki ampuhe awak dhewe. Ning saiki kenapa kowe nglokro sak ploke ditekani Portugis, tekani apa Belanda, Jepang, Sekutu dan sebagainya Anda menceritakan itu saya bikin agak rada piye karena ya awak dhewe ternyata sejarah kelam juga tertindas sebagai orang tertindas yang padahal dulunya ketika Majapahit menguasai hampir Asia, separuh Asia saja kita tidak sebangga itu, tapi ketika kita tertindas tadi ini kaya ini saja saya bikin agak tapi kemudian berikutnya ketika Anda kowe keturunan A, B, C orang-orang yang sangat hebat yang akhirnya menjadikan negeri ini ada dan saya pikir lebih semangat ini lagi itu memang penggambaran kesemangatannya itu saja sampai los akhir. Tentu saya tidak akan tanya lebih jauh soal musik ya karena itu
biar kawan-kawan yang menontonin yang menjabarkan. Nah, aku apa toh? Iya. Saya kok dari paparan yang termasuk yang musik-musik tadi kok saya tidak punya pikiran ini kan kita pernah ada istilah jas merah. Ya. Jas merah itu sepertinya selama ini minimal saya yang kita pahami itu jas merah yang tekan ketika tahun-tahun petang puluh. Ya. Padahal kalau saya ngomong soal kata, soal kalimat yang namanya jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya ini kan luas, termasuk ketika abad kedua cikal bakalnya NKRI ini. Artinya mestinya sampai ke situ juga dong gitu. Ya mestinya, makanya saya ketika mengapresiasi puisi dengan ini, saya bilang dalam kondisi ironi gitu. Saya merasakan anune duduk sebuah keindahan yang saya tangkap, bukan sekedar hanya sekedar hanya keindahan dan kemegahan, kebesaran, grande apa kemakmuran yang Anda tawarkan dalam informasi itu, tetapi saya justru menangkap dari sisi lain. Saya pengen gawe apa ya, kaya Apa itu? mata uang ngono lho. Tadi sing kowe ngomong A, aku arep ngomong ke B. Oke. Dalam satu frame. Iya. Jadi puisi dengan iringannya gitu. Saya selalu pengen bertolak belakang saja dengan apa yang Anda infokan. Ya ada paradok di situ. Di Ya. situ begitu. Kalau kita ngobrol yang soal itu tadi yang ini kan kita udah delewer kemana-mana tadi ngobrol ya. Sepertinya butuh waktu, butuh ruang yang lebih panjang lagi, tetapi khusus untuk kali ini kita cukupkan dulu, mohon maaf. Jadi yang jelas terima kasih Mas Sigit sudah sudi merelakan diri ikhlas untuk mengisi ilustrasi musik pada musical performance. Itulah bahasa Inggrisnya. Pun pula. Oke. Dengan saya. Oh ya. Saya juga mengaturkan terima kasih karena kepercayaan Bapak Syekh Teng untuk bisa mengadopsi saya menjadi bagian dari proses kali ini. Asik. Semoga orang mengecewakan karena Wah, saya benar. berpikir ini suatu hal yang mungkin perlu akan dilanjutkan, dilestarikan. Amin. Wong tua karo wong tua iki nek kadang-kadang nek dadi siji sok gesek. Ning iki piye carane ora gesek? Oke, Ji. Matur nuwun. Matur nuwun juga. Ya, gitu aja teman-teman. Kita ambil salah satu hikmahnya adalah yakinlah bahwa kita, mbah-mbah kita dan bangsa kita itu orang hebat. Ya, itu saja. Terima kasih.